kita masing-masing berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran kita akan bernyanyi terlebih dahulu yang dibawakan oleh Enika. Silakan Enika, maju ke depan untuk memimpin lagu. Karena kita akan membahas tentang proklamasi kemerdekaan. Mari kita Ibu request lagu tentang hari kemerdekaan. 15 Agustus ya, betul. Jadi ya. 17 Agustus tahun 45. 1, 2, 3 ya. 17 Agustus tahun 45. Itulah hari kemerdekaan kita. Oke, sebelum kita masuk ke pembelajaran kita hari ini, Ibu mau absen terlebih dahulu ya. Semua hadir ketua kelas? Hadir Bu. Oke, karena sudah hadir semua, mari kita lanjut saja ke pembelajaran kita. Dan hari ini kita akan belajar di bab 6 tentang pembelajaran daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ada yang sudah baca bukunya? Belum. Kenapa belum baca anak-anak? Ketiduran Ibu. Oke, sebelum kita lanjut, ini Ibu ada foto atau gambar dari peta Indonesia. Setelah kalian melihat peta Indonesia, apa yang muncul di benak kalian? Siapa yang mau memberikan pendapatnya? Luas sekali dari Indonesia luas. Pulaunya luas. Oke, Bu. Lalu apa lagi? Banyak laut. Banyak lautnya. Oke, Bu. Lalu? Ada sukunya Bu. Banyak sukunya. Banyak sukunya Bu dari Sabang sampai Merauke. Iya, betul sekali. Setelah melihat peta Indonesia ini, kita tahu bahwa Indonesia terdiri dari banyak pulau, banyak suku, banyak sekali keberagamannya ya. Dan ternyata pada proklamasi kemerdekaan kita dari Sabang sampai Merauke, ternyata masing-masing daerah saling memperjuangkan kemerdekaan dari Indonesia. Jadi melalui pembelajaran kita itu di bab 6 ini, kita akan mencapai beberapa kompetensi yang akan kita capai pada pembelajaran hari ini. Yang pertama yaitu menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. Yang kedua, menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, santun, dan percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial kita dan alam, dan dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. Jadi di sini juga kita mempunyai kompetensi dasar. Yang pertama itu ada menghargai karakteristik daerah tempat tinggal kita dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Dan yang kedua yaitu bersikap antusias terhadap persatuan dan kesatuan dengan mempertimbangkan karakteristik daerah tempat tinggalnya. Dan yang ketiga yaitu mengasosiasikan karakteristik daerah dalam kerangka negara. Jadi di sini kita akan mempelajari tentang perjuangan menuju Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi sejarah tentang lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia semakin menguat setelah Jepang menyerah tanpa syarat kepada Sekutu. Dan pada saat itu suasana di Rengas Dengklok menjadi tegang. Insinyur Soekarno oleh golongan muda diminta agar memenuhi keinginan rakyat Indonesia untuk memproklamasi
kemerdekaan Indonesia. Dan kalimat ini berasal dari siapa? Salah. Ini kalimat dari Ahmad Subarjo. Dan pada kalimat yang kedua, ini baru dirumuskan oleh Muhammad Hatta. Dirumuskan oleh Insinyur Soekarno, di mana bunyinya hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain akan diselenggarakan dengan cara yang secermat-cermatnya serta dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jadi kedua kalimat itu kemudian digabung dan disempurnakan oleh Muhammad Hatta sebagai bunyi seperti teks proklamasi yang kita sekarang. Ibu kasih tahu apa itu isi teks proklamasi. Ada yang bisa membacakan teks proklamasi kita? Enggak, Bu. Kenapa tidak ada? Ada yang mau membacakan teks proklamasi kita? Kita lanjut. Jadi dari teks proklamasi kita ada makna-makna yang terkandung di dalam teks proklamasi tersebut. Dan makna yang pertama itu dapat dilihat dari aspek hukumnya. Kenapa dilihat dari aspek hukum? Ada yang tahu? Karena hukum adalah peraturan tetap bersifat memaksa. Peraturan yang bersifat memaksa. Iya, betul. Memang hukum adalah peraturan yang bersifat memaksa. Jadi proklamasi ini merupakan pernyataan keputusan politik tertinggi bangsa Indonesia untuk menghapuskan hukum-hukum yang kolonial itu yang menjajah kita. Gitu. Jadi dengan hukum nasional yaitu lahirnya negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan aspek yang kedua yaitu ada aspek historis. Jadi melalui aspek ini di mana titik akhir sejarah penjajahan di bumi Indonesia sekaligus menjadi titik awal Indonesia sebagai negara yang sudah merdeka. Dan yang ketiga ada aspek
dijajah oleh bangsa lain seperti bangsa Belanda, Jepang, dan lain sebagainya. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan itu mengenai kesimpulan. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Hera yang telah menyampaikan pendapatnya. Ya benar kata Hera. Dari pertempuran tanggal 10 November di Surabaya itu, kita harus menghargai jasa-jasa para pahlawan kita yang sudah mempertaruhkan nyawanya untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Jadi untuk mengasah pengetahuan kalian lebih dalam lagi, Ibu akan menugaskan penugasan rumah. Oh, ini tugas ya, Bu. Iya, karena untuk mengasah pengetahuan kalian, kita akan ada PR pekerjaan rumah, di mana yaitu ada lihat di bukunya. Yang lebih dalam lagi, aku akan menugaskan tugas individu yaitu pekerjaan rumah kalian yang akan dikumpulkan minggu depan, di mana di situ ada di halaman 143 di aktivitas 6.2. Jadi minggu depan kalian akan mengumpulkan tugas ini dan akan dinilai minggu depan ya, Baik, sekalian. Jadi demikian pembelajaran kita